selamat datang di Ngobras Ngobrol Santai Broadcasting. Nah, hari ini Nawal jadi moderator nih bersama teman-teman Nawal. Dengan aku Tata, ya lupa ya. Dengan aku Iva. Aku Mira. Aku Kaira. Hai guys. Dan hari ini kita bakal membahas topik yang menarik banget nih. Apa tuh? Jadi judulnya itu, masihkah radio itu relevan di era digital saat ini? Kalian gimana guys? Kalian Masih nggak ya? Masih ya? Kepo nggak? Komen nanti komen ya. Kalian harus Komen sebanyak-banyaknya ya guys. Banget. Nah, karena di era digital saat ini kan udah banyak transformasi ya, dari yang awalnya radio konvensional jadi masuk ke digital. Nah, hari ini kita mau bahas dari MMTC Radio. Nah, MMTC Radio ini sekarang udah di angkatan ke-17. Wow. Dan apa ya? Banget ya. Denger-denger MMTC tuh ini tahu radio terdebesnya di Jogja gitu. Iya, dia masuk 3 besar, masuk top 3 teman-teman. Dan juga MMTC ini kan adalah radio komunitas ya, radio komunitas di bawah Naungan kampus. naungan kampus Iya. di multimedia ya, itu Iya. khusus di multimedia. Itu kampusnya yang di itu bukan sih? Jember. Oh, Jember. Oh, yang di dekat ini ya, stasiun ya. Kemarin kita jalan-jalan ya. Sih ya. Jalan-jalan. Bantu-bantu aku. Lanjut. Nah, di sini Nawal nih mau tanya-tanya karena kemarin kita udah jalan-jalan buat kepoin nih kampusnya MMTC dan juga MMTC Radio. Bagus nah, nggak, guys? Bagus banget. Iya, kampus sangat jujur, besar. Gede banget. Dan ruang siarannya juga bagus. Ruang siarannya juga oke. Luas banget dan itu bisa Iya. disewa ya guys kalau nggak salah. Iya, benar. Iya, bisa disewa. Terus alat-alatnya juga lengkap banget Iya. tuh. Bener. Nah, yang paling pengen Nawal tanyain tuh apa sih tantangan terbesar radio secara umum deh? Secara umum itu saat ini di era digital saat ini tuh apa? Nah, kalau menurut penelitian kita kemarin, tantangan terbesarnya tuh di ini perubahan perilaku audiens dalam mengkonsumsi media. Nah, kalau dulu kan radio tuh jadi sumber utama informasi ya. Kalau di mana-mana tuh mereka taunya dari radio gitu awalnya. Nah, kalau sekarang kan ini udah banyak orang tuh udah banyak bisa gimana sih ngomongnya, orang tuh bisa mengakses lebih ini lagi, Lebih luas lagi. iya lebih luas lagi, misal dari YouTube, dari podcast, terus dari media sosial lainnya gitu. Nah, akibatnya jumlah pendengar radio itu mengalami penurunan yang cukup signifikan nih Wan. Iya. Berarti kan itu karena saingan dengan banyak platform ya Tata Iya, ya. benar. Dengan platform digital, ada Spotify juga kan sekarang. Iya. Kita lebih tertarik untuk dengerin di aplikasi-aplikasi seperti Iya. itu. Karena lebih mudah diakses juga gak sih? Iya, benar. Kayak ada HP HP doang, gitu bisa ya. di mana aja kan, Iya. kayak cuma bawa HP doang, nggak perlu bawa koran. Iya, bener banget. Gede-gede. Agak besar gitu kita bawa. Ribet ya, lihat dong. Betul, di tas Effort loh, kan banget radio deh. gede gitu kan. Nah, bahkan sekarang itu audien kan bisa milih sendiri nih kalau misal mau denger radio, denger podcast gitu. Kalau dulu kan radio adanya jadwalan gitu, misal adanya di pagi kalau nggak di sore siarannya. Nah, kalau sekarang kan lebih efisien, bisa Lebih fleksibel fleksibel. ya, lebih fleksibel karena ya itu tadi bisa diakses lewat podcast, YouTube, terus lewat Spotify juga gitu. Jadi sebenarnya buat saat ini tuh bukan cuma teknologi aja guys yang dilihat ya, tapi juga dari perubahan audiens, perubahan perilaku audiens itu tuh mempengaruhi banget nih untuk perkembangan radio untuk saat ini. Iya benar. Nah, radio ini tuh tapi radio ini tuh kalau dibilang hilang atau bahkan punah gitu, enggak sih menurutku. Ya nggak sih? Iya. Karena kan kayak ya Masih mereka tuh banyak masih generasi milenial tuh masih akan mendengarkan lewat radio gitu kan. Kayak di mobil gitu. Iya. Sekarang tuh kan masih banyak ya mobil yang ada radio-radionya, nggak Iya, semuanya ada bisa Bluetooth. diakses pakai Bluetooth kan. Iya. Mungkin memang yang terbatas adalah di frekuensi ya. Iya, benar. Karena setiap daerah itu kan kayak nyampe sini udah hilang nih, udah Iya. kebesek gitu. Tapi kebesek kebesek Iya. Tapi ini sih sangat
berguna ketika tidak ada sinyal. Iya, karena nggak pakai Iya. sinyal betul. ya. Tapi kan harus pakai internet ya. Internet. Kalau radio kan tinggal diputar-putar Iya, gitu, putar-putar di doang. ngekok-ngekok gitu kan udah. Ngekok-ngekok. Ngekok-ngekok Tapi kan tuh. sekarang radio juga apa ya kan karena ada frekuensi kan jadi susah nih. Tapi kan sekarang udah lebih gampang karena banyak platform gitu kan kayak Iya, benar. YouTube, Spotify. Spotify, lewat web streaming kan juga. bahkan tuh sekarang juga ada yang podcast pakai video gitu. iya, benar. RCTI Plus. RCTI Heeh. Plus. Dan Jadi lebih juga- gampang sih sekarang. Benar. Nah, sekarang tuh ada web untuk kayak apa ya, radio-radio tuh sekarang punya web masing-masing Iya, gitu benar. loh. Dan di Jogja juga ada. Itu di Jogja Streamers itu juga isinya radio-radio di Jogja dan Jawa Semua Tengah ya? kalau nggak salah. Iya, Semua itu radio kalian juga. bisa akses di webnya juga. Itu guys. Info penting Just guys info. ini. FYI. FYI, Catat ya, for your guys, catat. information. Yup. Lanjut. Nah, terus nih spesifiknya kalau di MMTC sendiri, apakah tantangan itu tuh kayak relevan juga dengan mereka atau mungkin ada nggak sih tantangan lain dari MMTC khususnya di MMTC sendiri? Nah, untuk kalau di MMTC-nya sendiri kan kita kemarin udah sempat mengunjungi ke sana kan. Dan kita udah tanya-tanya juga sama kakak-kakaknya dan kata mereka itu keterbatasannya itu ada di fasilitas dan juga pengadaan dari kampusnya sendiri. Karena kan karena dari MMTC-nya itu kan dia masih di bawah naungan kampus. Yang mana itu tuh kalau ada peralatan atau alat-alat siaran yang rusak itu harus melewati proses yang panjang kalau untuk perbaikan gitu. Susah gitu ya? Iya, karena Ribet. dia Jadi dipersulit. Iya. sebenarnya nggak dipersulit, cuman mungkin prosesnya akan panjang karena nggak akan langsung dapat izin pastinya. Dan biasanya kalau pemeliharaan gitu dia ada kas kan ya? Iya, memanfaatkan dia ada kas 15.000. Dananya jadi cuma dari kas doang. Harusnya biasanya ya kalau Iya. dari kampus itu ada, cuman kalau untuk kayak pengembangan organisasinya itu biasanya Iya, tiap dari divisi kas. kayak Iya, gitu ada jadi kasnya. Jadi misalkan kita bayar kas nih, terus nanti juga uangnya tetap balik ke kita dengan Iya. kita buat proker kan setiap divisi itu. Iya. Paling kalau misalnya dari kampus tuh cuma nambah-nambahin doang sih, Iya, lebih jadi utamanya nggak ke full kas ya. kita. Iya, Betul. Mungkin kalau dari kampus itu yang peralatan besar mungkin ya, Iya. karena kan nggak mungkin kita membeli peralatan yang mahal dengan Iya. uang kas kita ya. Dan kompleks banget kan kalau Iya. siaran itu peralatannya. Berarti kalau untuk hambatan ini sejauh ini di administratif aja atau ada yang lain? Ada audiens. Jadi peminatnya siaran itu masih dikit ya dari pihak internal maupun eksternal. Jadi karena ya itu tadi pengadaan di kampus itu kan masih kurang ya. Seharusnya tuh kampus lebih aware lagi lah untuk mengenalkan si siaran ini ke pihak internal. Misal misal diputerin di kampus Iya, gitu ya. kayak Di SMA gitu iya, kan. Tapi waktu kemarin tuh sempet kan kayak gitu, tapi iya, katanya Iya. diberhentiin kan. Karena Iya, mungkin betul. ada beberapa mahasiswa yang ngerasa keganggu. Iya. Kayak gitu. Itu Terus juga kalau aturan dari kampus ya, Iya. berarti ya. Nah, kalau dari eksternalnya sendiri itu untuk siaran reguler mungkin mereka kurang tertarik sebenarnya. Internal. Eksternalnya ini yang eksternal. Eksternal. Yang eksternalnya mereka kurang tertarik juga. Mereka tuh lebih tertarik ke proker-proker besar kayak musik show. Salah satunya itu udah berjalan 2 tahun, 2 kali. 2 kali. Iya. Jadi Itu setahun kayak sekali. undang volunteer gitu gak sih? Lah iya, dia buka Coba volunteeran besok gitu. ikut deh. Kan dekat sama saya nih ya, Jombor. Ya, Aku juga sok penasaran coba sih. coba. Buat Coba teman-teman menambah SMP coba. portofolio. Iya, bener Gas, banget. gas, gas, gas. Kayak pengalaman juga kan ya. Iya. Kan itu kan event kampus ya, kalian bisa datang, Iya, benar bisa ngeramein juga. Dan jadi selain fasilitas, selain dana, tapi juga audiens tuh juga sangat berpengaruh ya di sini. Iya, Sangat pasti. apa ya? Untuk perkembangan radio, coba kalau misal radio nggak ada yang dengerin kan juga nggak bakal. Iya. Kita harus terus memperkenalkan radio, harus memperkenalkan apa sih radio kita seperti apa sih, itu juga dengan Itu kan juga ibarat kayak peninggalan itu sejarah harus banget harus kan, dilestarikan. Makanya jangan sampai hilang gitu. Makanya kalau zaman sekarang tuh mereka juga udah punya proker-proker loh guys, radio itu kayak yang disampaikan Iva tadi Iya. ya. Proker-proker apa aja sih tadi tuh? Salah satunya musik show itu. Iya, musik show itu. Itu yang paling besar. Iya, Karena itu benar. dia sampai eksternal juga. Ya benar. Makanya kalian harus tetap dengerin radio gitu. Jangan sampai benar radio ini tuh
jangan sampai radio ini tuh Hilang, hilang tergantikan, gitu. jangan sampai ya. Sebab orang-orang Jangan siaran, no ya guys. orang-orang siaran kerjanya apa gitu? Iya, Kalau- benar banget. Iya, Iya nggak sih? guys. Benar. Jadi nggak punya Penghasilan. ya. Dan sebenarnya dengerin radio tuh nggak ngebosenin loh, karena Tuh. penyiar Karena itu ada pasti lagu-lagu juga. iya ada lagu kan dia nggak apa ya, misal 2 jam durasi 2 jam itu kan nggak semuanya ngomong, penyiar tuh ngomong, tapi juga ada lagu-lagu dan pastinya lagu-lagunya itu yang dipilih sama penyiar tuh udah cocok banget buat kalian. Dan juga Tuh, penyiar happening juga. iya dan Iya. penyiar tuh selalu membawakan acaranya itu semenarik mungkin biar kalian tuh nggak bosan buat dengerin radio. Jadi tetap berkembang ya guys, mengikuti perkembangan zaman Iya. sekarang. Ngikutin tren-tren sekarang Iya. kan. Ngikutin Jadi Gen nggak Z. jadul Hmm. seperti yang kayak Udah jadul. agak Nggak jadul-jadul nggak banget. lah, kayak radio berarti di otak kalian tuh Kayak pemikiran jadul gitu, jadul gitu enggak. ya. Enggak Enggak. guys. Karena sekarang radio tuh udah ngikutin zaman ini gitu. Zaman now. Iya. Gen Z. Kids zaman now. Nah, dari tantangan-tantangan yang disebutin Iva tadi, kira-kira strategi apa aja sih yang udah diterapin sama MMTC Radio atau mungkin sama radio secara luas juga boleh kok disebutin. Nah, kalau strategi utama yang dilakuin sama MMTC Radio itu adalah dengan transformasi digital. Jadi, dulu kan MMTC Radio itu sebagai radio konvensional bernama Media Top FM ya. Nah, tapi sekarang karena adanya perkembangan teknologi, mereka itu beralih menjadi komunitas ya yang berbasis Iya. digital Iya, gitu. betul. Jadi komunitas kampus yang berbasis digital gitu. Nah, kalau transformasi digitalnya itu sih gimana tadi ngomongnya? Kalau transformasi aja. Jalan-jalan. itu canggih banget guys. Lanjut. Detail transformasi digitalnya itu seperti apa? Kayak mungkin platformnya jadi banyak atau gimana? Nah, kalau saat ini MMTC Radio itu nggak hanya mengandalkan kayak siaran radio doang. Jadi seperti yang disebutin tadi sama kita ya, kalau mereka itu juga menggunakan berbagai platform, misalnya kayak website streaming, terus juga ya Spotify jelas ya YouTube, guys, sama YouTube dan bahkan juga RCTI RCTI Plus. Plus. Itu Plus berarti si MMTC. Iya guys, Iya. jadi mereka kerjasama. Tapi dengarnya baru dengar baru tahun ini ya. Iya. Iya. Betul. Mereka kerjasama guys sama RCTI Plus gitu. Jadi bisa nonton bola nih di RCTI Plus, tapi juga bisa dengerin streamingnya MMTC. Bener Gitu. banget. Kalian Jadi juga kalian bisa ngeakses dua gitu. Banyak sih. Ini kita Itu untung menerapkan juga ya. multi platform. Iya benar. Nah, jadi kalian bisa kepoin juga Instagramnya MMTC Radio nih, karena di situ ada webnya juga bisa kalian akses. Iya. Jadi selain medsos, strateginya itu ya mungkin ya. Ya, terus juga mereka bikin podcast kayak kita gini sekarang itu di Spotify, guys. Jadi kalian bisa kayak misalkan podcastnya tuh minute bahas musik, terus tuan puan romantis. Tentang percintaan gak sih kalau tuan puan romantis? Iya. Lucu ya namanya, Tuan Segmennya Puan. Tuan Puan. Romantis, Romantis. guys. Sangat romantis. Terus ada juga Anik Maris dan update happening, guys. Berita-berita yang Banyak kan? Banget. gitu Hot. ya. Dan kemarin kita tanya-tanya juga nggak sih kayak yang ngisi itu siapa? Dan Iya. katanya masih di sekitaran ini aja ya, penyiarnya aja ya. Masih maksudnya belum Belum ada ngundang. ada sih ngundang tapi sebulan sekali gitu kan. Oh, sebulan Iya, sekali. sebulan sekali. Gitu. Tuh, jadi- Kalian bisa ikutin Instagramnya MMTC ya. Iya. Iya. Buat tahu update-nya nanti bakal ada Apa program aja gitu. apa aja Iya, karena di mereka- Spotify, di YouTube gitu. Iya, karena mereka sebelum Siaran. streaming siaran gitu, pasti mereka warning apa sih Awareness. awareness dulu nih Iya. di IG-nya. Di IG-nya. Makanya kalau kalian follow IG-nya pasti nanti ini. Kalian tahu banyak lah kan, update-update nggak akan dari mereka ketinggalan, gitu. iya. Iya, nanti kan ada event gede juga nih. Iya. Bisa juga tuh Tuh, kalian yang mau infoin di volunteer. info volunteer ya. Itu Boleh. Itu dia, benar. MTC ya. Nah,
Berarti nih pertanyaan yang di awal tadi, masih nggak sih radio tuh relevan di era digital saat ini? Masih sih ya menurut aku, karena dulu kan misalnya yang tadi Tata bilang kan dulu adanya frekuensi ya. Nah sekarang tuh kan kayak orang-orang pasti juga rada males mungkin ya radio terus nyari-nyari frekuensi. Jadi sekarang tuh orang-orang lebih milih ke streaming gitu, YouTube, podcast yang di Spotify atau bahkan video nih. Gitu sih. Jadi sebenarnya tuh yang berubah tuh bukan cuman radio ya, tapi apa ya? Cara penyampaiannya sih. Iya, lebih ke cara penyampaiannya, karena sekarang tuh lebih digital karena sekarang ada HP, laptop gitu ya. Kan kalau dulu nggak ada, jadi kayak cuma radio, ini frekuensi gitu doang sih. Itu kan kita menyesuaikan Gen Z Karena karena mereka tuh bosenan ya biasanya. Iya. apa ya, nggak mau ribet nyari frekuensi tuh ribet menurut aku. Iya banget ya, nggak mau ribet Iya, nggak mau ribet gitu. Padahal seru loh nyari-nyari frekuensi. Dewan kalau di mobil tuh itu sangat kayak kayak biji kan sih. Aku nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak mau nyari frekuensi. Itu Cuma ini banget, kota banget ya. Nah kita mah Kalau aku langsung mencet lagu-lagu. Kan biasanya lagu tuh biasanya ada di MP3 tuh. Terus kayak bisa di download gitu. dulu tuh ada apa yang kecil itu ya, terus pakai Iya. headset itu loh. Jadi Iya, tahu. Itu seru banget tau malah dengerin kayak gitu. Namanya Dulu kampung banget ya. itu ada Dan dia kayak kecil gitu loh. Iya. Terus dia cuma bisa pakai headset doang gitu. Jadi dia kayak bisa pakai headset nggak pakai TWS ya. dan sekarang pakainya TWS. Iya. Dan sekarang juga ada itunya apa? kabel. Iya, Iya. betul, ada kabelnya. Itu masih dicolok MP3 itu gitu. Dulu tuh biasanya kalau sekolah nggak boleh bawa HP, nah baunya itu. Iya, baunya itu. Jadi kecil gitu loh. Jadi Terus kadang juga ada yang dimasukin Lu ke sekolah flash disk udah gitu bawa gak itu? sih? Iya, dulu aku SD. Karena dulu Asik banget ya itu berarti ya. karena dulu kakak aku yang asik walaupun aku nggak tahu apa ya. Nanti kita cari. Aduh, aku juga lupa namanya apa ya itu. Namanya Petri. MP3 ya itu. Petri. Lanjut aja. Kalau aku dulu biasanya nggak dulu sih sampai sekarang, karena nenek aku masih sering dengerin radio kan. Jadi di rumah tuh ada radio. Kayak nuansa-nuansa. Iya, jadi kalau siang itu tidur siang tuh ditemeninnya suara-suara Tapi radio. Emang banget aku ya dengerin orang ngomong gitu Iya. ya, bikin tidur. Radio tuh sekarang masih dipakai di warung-warung apa sih apa? Warmindo. Iya, Warkop. warkop. Di warung Iya. soto gitu suka ada radio-radio. Ya, di angkringan. Iya benar, angkringan. Dan gitu biasanya tuh ada iklan-iklan yang Iya. kayak iklan-iklan Herbal. Oke, hal Beda dong, beda-beda. gitu. Itu biasanya banyak banget, kayak banyak itu loh. Waktu itu aku pernah diajak makan di satu tempat makan gitu. Terus aku nanya, "Kamu namanya di mana?" "Dari radio." gitu. Kan aku kayak, "Kamu masih dengerin?" Iya, kayak unik gitu. itu adalah bukti kalau radio tuh nggak Nggak bisa tergantikan, Iya. itu masih ada sampai masih kapanpun ada dia. audiensnya pasti. Benar, semua orang masih masih kepo lah kayak radio itu seperti apa, apalagi di Gen Z sekarang. Kita juga kemarin sempat nyari-nyari ya dari radio-radio yang bukan cuma di Jogja gitu. Ternyata peningkatan dari pendengar Gen Z itu makin banyak loh sekarang ini. Nggak kayak di tahun berapa ya, 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu tuh sempat turun jauh banget. Turun drastis Nah, dia. segmennya juga tadi nggak sih broker-broker mereka yang menurut kita tuh mungkin menarik nih kalau kita tuh dengerin radio juga kayak gitu. Ya banget. Jadi walaupun radio tuh sekarang menghadapi banyak tantangan ya, kayak dari persaingan media digital, dari pendanaan yang terbatas, terus juga fasilitas kan kadang juga kalau apalagi di komunitas ya, fasilitas itu kan menyesuaikan dari kampus ya. Jadi Iya, kita harus betul. mengajukan dan segala macamnya. Terus juga sampai di perubahan perilaku dengan yang awalnya di konvensional dari televisi, radio, sekarang itu lebih ke kayak di aplikasi-aplikasi digital dari media sosial. Apalagi di TikTok tuh kan sekarang kayak aplikasi TikTok, Instagram itu kan menyampaikan sesuatu tuh dengan singkat ya. Kayak kita tuh ngeliat kayak oh iya aku jadi tahu Jadi gitu. pengen ngikutin lagi nih, kan cuma singkat-singkat tuh. Aku sering lihat potongan-potongan klip-klip podcast dari Iya. TikTok. Iya. Nah, itu seru-seru banget Jadi sih. itu tuh kadang suka langsung intinya gitu. Iya, yang kocak-kocak kayak gitu Ini biasanya. biasanya dengarnya podcast Denny Sumargo.
yang dia bahasannya kayak ya ampun happening banget. Ya itu pasti yang banget, viral gitu. udah Iya, di bener, situ bener. langsung. Kalau kalian mau ini apa namanya, mau dengerin podcast yang inian nih, yang happening dan hot gitu, gitu. Ya. coba dengerin. Banget. Iya, tapi ada juga loh podcast yang apa sih namanya, yang serem-serem gitu kayak Iya, cerita gitu iya, ya, cerita horor. Sumpah itu aku kalau misalnya dengerin lagu kan, ya maaf ya Spotify-nya nggak premium. Dan itu kayak podcast serem gitu. Iya, kayak podcast serem bukan banget jujur. podcast Senin horor gitu nggak sih? Kadang tuh ada yang Ada yang bener-bener langsung, pocong kayak gitu pocong ya kan. Kalau kita malam-malam Bete denger ya? kayak, aduh takut Nih gitu. aku lagi cuci piring nih Iya. sendiri sambil dengerin musik biar gak takut, malah ada Kayak iklan makin kayak gitu. takut. Aduh. Anak kos banget ya. Iya. Cuci piring, Cuci piring dong. Kalau nggak cuci piring, baju gitu kalau ya. nggak cuci piring, piringnya habis nggak bisa makan dong. Iya bener banget. Makanya pakai tangan gini. Iya. Nah, di MMTC Radio juga mereka udah mulai mengadaptasi ini loh. Iya guys. benar. Ada banyak. Tadi yang ada Udah disebutin sama aku ya. yang Tuan romantis. itu Iya, yang tentang juga. Itu tentang apa sih? percintaan. Percintaan. Terus yang mistik tadi apa ya? Apa ya? Apa Tadi ya? udah aku sebutin kan. Anik Maris tuh Enigmatis itu kalau- tentang mistis horor gitu guys. Enigmatis. Iya, terus kalau yang update happening tadi ya itu. Bisa langsung Yang kepoin aja di Spotify viral gitu kan. Benar, Langsung buka Spotify ya. Spotify-nya Sekarang MMTC juga Radio. gitu. Ya dong. Dengerin itu sampai habis. Habis. Jadi sebenarnya transformasi digital tuh emang untuk mempertahankan eksistensi si radio itu sendiri. Iya. Jadi kalau dibilang masih relevan nggak nih di era digital? Masih sih menurut Masih aku banget, karena masih radio ini kan mempunyai keunggulan yang gak dimiliki media Iya, yang benar. lain, Iya, betul, kayak betul. apa ya, interaksi sama audiensnya tuh lebih deket kalau radio. Terus apa ya, antara penyiar sama pendengar tuh kayak lebih personal gitu. Iya. Terus juga ini kan kalau di radio-radio gitu kalau kita dengerin kan misal ada sesi tanya jawab. iya, itu kadang suka ada nomor telepon terus disebutin telepon Dan gitu ada ya. sesi request lagu. Iya, request lagu. Nah itu yang bikin menarik teman-teman. Kayak kita tunggu nih deret gitu terus. Iya. Halo. Iya. Jadi kita nggak bosen ya. Jadi Iya. cuma satu arah doang. Jadi kita juga berinteraksi. Dan juga bisa request lagu nggak sih? Request Wak? lagu. Iya bisa. Di Bisa. beberapa radio bisa. Mungkin emang ada beberapa radio yang udah ada yang bisa, ada yang enggak gitu loh. Gitu. Tuh, terus juga biasanya kalau Q&A itu mereka di Instagram gitu ada question box kan. Q&A. Iya. Nanti Sebelum siaran dibacain. Iya, sebelum siaran kayak ayo tanya-tanya dong sama kita. Nanti dijawabnya tuh pas siaran. Itu seru banget. Seru banget itu. Seru Karena banget. kita kayak penasaran gitu Iya, ya. banget. Jawaban dari mereka tuh. Jawaban dari mereka apa gitu. Benar. Dan juga mereka pasti sangat amat mengikuti perkembangan informasi ya, perkembangan berita gitu. Pasti dia juga selalu ngikutin audiensnya juga gak sih, kayak audiensnya maunya apa tuh sama dia tuh kayak Kebutuhannya apa gitu. bener Iya, banget. Betul. Jadi menyesuaikan. Misalkan kitanya juga gitu. Dan biasanya setiap segmen tuh ada topik yang berbeda, jadi nggak bikin jenuh gitu loh. Kayak setiap misal dari pagi sampai malam segmennya itu terus kan itu bosen ya. Iya. Kalau radio tuh biasanya ada kayak di awal bahasnya berita, agak siang dikit bahasnya event atau enggak, agak lagu-lagu lagi gitu ya nggak sih? terus cerita-cerita horor atau apa. Itu yang bikin menarik dari radio sih menurutku. Terus juga lagu-lagunya tuh biasanya update juga. Dan tapi sebenarnya ya yang menarik dari radio tuh aku lebih suka kalau mereka nyetelnya lagu-lagu lawas karena kerasa banget. Iya, itu kayak Lagu-lagunya enak ini banget. loh, apa? RCTI yang yang SCTV gak sih? Bukan RCTI, FTV ya kan. Aduh gimana itu sih? nostalgia banget, enak banget. Ya kan lebih ya. Rosa-rosa. Tapi suaranya Rosa tuh kayak udah sangat langsung- ini ya. Wow. langsung kena Iya hati nih gitu. Iya. Kalau bahkan ya kalau aku sendiri, kalau misal dengerin dari Spotify nih misal, tapi lagunya tentang yang itu, yang SCTV gitu. Ya, Nah itu pasti keingetnya langsung
ih sinetron ini gitu ya. Bener, emang apa ya, radio nih beneran ngingetin kita di zaman-zaman kita kecil. Iya. Iya, dulu kan masih banyak banget ya Golden yang memory. Iya. Ya banyak banget kenangannya. Jadi kita bisa nostalgia tapi juga tetap mengikuti perkembangan zaman. Iya kan, betul guys? betul. Jadi sebenarnya radio tuh bukan menghadapi akhir, tapi gimana caranya mereka itu memulai lagi untuk berkembang ke yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Nih kalau kalian nih biasanya pernah denger kayak saluran apa gitu? Kayak radio apa yang sering kalian denger? Mungkin dulu atau sekarang mungkin? Aku lebihnya ini sih, dengerin dari apa, nenek Uti ya, Uti. Iya, Kalau Uti, aku manggilnya Uti gitu. Dia tuh kayak seringnya denger lagu apa ya zaman dulu yang caping-caping gitulah. Caping-caping. Camping-camping tuh kayak gimana sih? Itu lagu Jawa. Oh, lagu Jawa. Kumpulan lagu Jawa. Kumpulan Iya, lagu iya. Jawa. Yang caping apa gitu. Ada lupa gitu. Dan Kalau itu aku- aku suka sih lagunya, jujur. Kalau aku dulu dengerinnya radio FM. Radio FM Iya. dia. Itu dia ada sesi ya request lagu kayak gitu. Pernah nggak request? Kayak ngide nih, aduh pengen request ini. Jujur aku Tapi belum kalau pernah request nyoba. tuh bayar nggak sih? Bayar pulsa mungkin ya kan? Ya mungkin bayarnya pulsanya doang gitu sih. Tapi aku kalau belum pernah radionya nyoba ya. Kalau radionya enggak Tuh sih. guys, gratis loh guys. Iya, Boleh, pulsa. Pakai pulsa doang. Iya. Dan sekarang kalau Tapi- misal kalian nggak punya pulsa kan udah ada sosial media ya. Betul. Iya. Kayak radio-radio ini kan juga punya gitu sosial media. Kalau kayak wifi kan kayak ya Gratis. gratis nyalon tetangga enggak dong. enggak dong. Enggak boleh. Kalian No, keluar no. op aja tuh, itu kan kalau kalian beli itu pasti gratis wifi gitu. Biasanya di struk tuh ada Iya, free ada. wifi, ada passwordnya. Itu kayak banget itu. Ya, bener banget itu. Jadi kemana? Pokoknya kalau dia checklist 1 berarti dia belum keluar kok. Itu belum dapat password wifi. Ada password wifi. Jadi gitu Tiba-tiba struknya guys. nggak bisa. Apa? Ternyata passwordnya ganti. Nanya ke mbak yang mbak ini wifi-nya apa ya? Gitu. Pesennya apa? ST. Pesennya es doang. Es doang, tapi di warkopnya 2 jam. Dari pagi sampai malam gitu. Bener. Terus nanti temennya yang datang tuh udah ganti-ganti itu. Yang nyusulin udah sampai ke SRT ya. Bener-bener. Iya sih. Itu pembahasan kita kali ini tentang radio. Emang sebenarnya banyak banget ya tantangannya, banyak banget yang strategi yang harus kita susun biar apa ya, eksistensinya tuh Jadi- nggak ini ya, nggak turun gitu. Benar. Apa ya? Udah sih dari kita pembahasannya dari Statement dulu nggak? Oh iya, closing statement. Kalau pembahasan intinya kita sudah selesai, tapi Iya, kita iya. bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi MMC MMTC radio juga menjadi contoh kan guys bahwa radio kampus tuh berkembang melalui strategi multi platform gitu guys. Iya, Jadi, iya. ya tetap Makanya- mengikuti ya. Iya gitu. Makanya dia punya banyak apa sih sosial media gitu. Jadi ya ada di berbagai Bisa. media digital ya. bisa dijadikan contoh buat radio-radio komunitas yang lain. Gitu. Nah, di diskusi kali ini bisa disimpulkan kalau emang benar nih radio itu menghadapi banyak tantangan, tapi MMTC radio ini tuh nunjukin nih kalau tantangan itu tuh bisa dihapus, bukan bisa dihapus sih, bisa dihadapi dengan strategi-strategi, dengan strategi multiplatform atau mungkin event-event kayak tadi. Terus juga di akhirnya tuh kan radio ini tuh nggak menghadapi kepunahannya atau mungkin akhir perjalanannya, tapi dia terus berkembang, Berjalan, dia berkembang. terus belajar lagi gimana caranya mereka tuh tetap relevan di era digital atau bahkan di masa depan, karena kita nggak tahu ya di masa depan nih manusia nih masih bisa masih bisa melakukan pekerjaan ini atau enggak. Iya, sih? betul. Belum ada gambaran nih. Gitu. Bener banget. Masih bisa, tapi ya itu tadi dari apa? Mungkin cara penyampaiannya yang bakal beda. Iya, mungkin cara penyampaiannya. Mungkin besok bakal ada radio ini,
radio yang pakai wifi gitu yang Mungkin ya. mungkin Iya. Tapi kan sekarang terjadi. bisa pakai web. Bisa jadi. Pakai web kan tetap pakai itu Iya, nggak sih? ada webnya internet kan? iya, Iya, sekarang sih. udah Nah, maksudnya berkembang. kayak bentuk radio tapi Oh, Bisa nyambungnya pakai internet wifi. gitu. Kayak TV digital ya jatuhnya. iya, bisa. Kayak gitu. Nah, jadi itu guys pembahasan kita hari ini. Nah, Nao sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang udah nonton di podcast kali ini. Ngobrol santai broadcasting. Terima kasih banyak dan juga buat teman-temanku nih ada Tata, Iva, Kaira dan juga Mira. guys. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan ketika kita membawakan podcast ini. Jangan kita manusia biasa ya. Iya. Kita Kita jangan luput dari kesalahan. Jadi jangan lupa juga buat kalian kalau udah nonton video ini jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Share juga juga, ya, share juga. Gitu. Demi nilai UAS yang baik. Benar Oh banget. ya, selamat Berlibur, menjalankan guys. puas dan Siapa berlibur yang juga Ya. Bye. Semoga liburan kalian balik kampung nggak? Balik dong. Kita Nah, kalian kan mau unlock ya kita. Iya, jangan Jangan hati-hati lupa, di jalan. hati-hati di jalan. Kalian mau balik kampung dan bye-bye. Bye-bye.